Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Nurrahim, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon, semester 3, jurusan Pendidikan Agama Islam. Sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah desa saya, yakni sejarah Desa Paningkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Terima kasih saya sampaikan kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan video ini, khususnya kepada Bapak Jono selaku Kuncen Buyut Astana Panjang dan Bapak Mahmud selaku Pakadus Desa Paningkiran. Karena merekalah yang menjadi rujukan saya dalam pembuatan video sejarah desa ini. Alkisah sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, hiduplah seorang kakak beradik yang bernama Sela Madenda dan Tali Rasa. Keduanya merupakan keturunan dari pasangan Ki Selapada dan Nyi Juwanti. Saat itu mereka tinggal di Penawarjati, sekarang daerah Jatipura, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Sela Madenda dan Tali Rasa dididik dan dibesarkan oleh Selapada dan Nyi Juwanti. Mereka diajarkan ajaran Islam dari kecil dengan harapan kelak besar nanti mereka menjadi orang yang berbudi pekerti, baik dan luhur. Singkat cerita, ketika Sela Madenda dan Tali Rasa beranjak dewasa, mereka diberi perintah oleh kakeknya yang bernama Sela Rasa atau Ki Rasa untuk berhijrah ke suatu tempat guna berjuang dan bersyiar agama Islam, serta membuat pedukuhan di daerah yang akan mereka singgahi nanti. Ki Rasa berkata kepada cucunya, "Lihatlah apa yang dipegang kakek." Sela Madenda menjawab, "Yang di tangan kanan kakek buah labu." Tali Rasa juga menjawab, "Yang di tangan kiri kakek buah kelapa." "Keduanya mau diapakan, kek?" tanya kedua cucunya. "Kedua buah ini akan kakek lemparkan ke sungai, dan kalian harus mengikuti jejak arah buah ini. Di mana buah ini berhenti, disitulah tempat tinggal kalian," jawab sang kakek. Lalu buah labu dilempar ke arah barat sungai, dan buah kelapa dilempar ke arah barat daya pegunungan hulu Sungai Cilitung. Kemudian keduanya mengikuti buah itu sesuai apa yang diperintahkan oleh sang kakek. Sela Madenda mengikuti buah labu dan Tali Rasa mengikuti buah kelapa. Dalam perjalanannya, keduanya singgah di wilayah selatan, yaitu daerah sekitaran Kadipaten. Mereka membuat pedukuhan di sana. Mereka selama bertahun-tahun tinggal di daerah itu dan menyebarkan ajaran Islam seperti apa yang dipesankan oleh kakeknya. Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah itu menyegani keduanya karena mereka sama-sama mempunyai budi pekerti yang baik dan luhur. Mereka pun mengikuti jejak mereka dengan mengikuti Selapada dan Tali Rasa. Pada suatu hari, di tempat itu akan diadakan pemilihan pemimpin atau Ki Gede yang akan memimpin masyarakat di daerah itu. Dan yang menjadi kandidatnya adalah Sela Madenda dan Tali Rasa. Karena keduanya sama-sama mempunyai banyak pengikut, maka terjadilah persaingan di antara kedua belah pihak. Namun, sang kakak Sela Madenda menjadi gelap hati atas persoalan ini. Kemudian Sela Madenda menikam adiknya sendiri, Tali Rasa, hingga tak sadarkan diri. Tali Rasa yang tidak sadarkan diri dilempar dan dihanyutkan oleh Sela Madenda di Sungai Cilitung. Kemudian Sela Madenda dianggap menang karena masyarakat itu mengira Tali Rasa meninggalkan daerahnya itu. Dan kemudian Sela Madenda menjadi pemimpin atau Ki Gede di daerah itu. Tali Rasa yang hanyut lama-kelamaan menepi di suatu tempat, tepatnya di daerah sekitaran Jati 7. Setelah Tali Rasa siuman, alangkah terkejutnya ia mendapati perutnya yang sobek oleh sayatan benda tajam. Tali Rasa mengobati lukanya sendiri hingga sembuh di dataran wilayah sekitar Jati 7. Kemudian ia tinggal di Jati 7 selama bertahun-tahun. Ia masih memenuhi perintah kakeknya untuk berjuang bersyiar agama,
Tali Rasa yang mempunyai sifat yang baik dan berbudi pekerti yang luhur akhirnya menjadi pemimpin di daerah itu. Mendengar Tali Rasa yang masih hidup dan menjadi pemimpin di salah satu daerah membuat Selamadinda geram dan berniat untuk menyerang Tali Rasa lagi. Namun, niat Selamadinda tersebut sudah diketahui oleh Tali Rasa. Sebagai pemimpin yang bijak, Tali Rasa tidak mau melibatkan rakatnya dan menjadi korban atas pertempuran ia dan Selamadinda. Akhirnya, Tali Rasa memutuskan untuk pergi dari daerah itu, dan terlontarlah dari lisannya ucapan panyingkiran yang berarti mau pergi. Akhirnya, daerah yang ia tinggalkan tadi diberi nama Panyingkiran, dan sekarang daerah itu bernama Desa Panyingkiran, Kecamatan Jati 7. Kemudian Tali Rasa menuju ke arah timur tenggara. Ia singgah di daerah yang sekarang bernama Desa Sepat. Di Desa Sepat, Tali Rasa bertemu dengan Pangeran Alas atau Pangeran Antas Angin. Tali Rasa kemudian tinggal di daerah itu dan mengajarkan ajaran Islam seperti apa yang diperintahkan kakeknya dulu. Pada saat daerah Duku Takung atau Dukuh Andar mengadakan pencalonan seorang pemimpin untuk dijadikan Ki Gede, pikir Tali Rasa lebih baik ia diam dan pergi atas pencalonan itu. Maka terlontarlah kembali kalimat panyingkiran pada lisan Tali Rasa. Nah, kemudian dari ucapan Tali Rasa tadi, daerah saya dinamakan dengan daerah Paningkiran. Asal kata dari panyingkiran yang berarti mau pergi. Karena logat di daerah saya Jawa, jadi sedikit berganti menjadi kata paningkiran. Singkat cerita, Tali Rasa kemudian mempersunting seorang gadis di daerah itu yang masih saudara sesepuh dengan Pangeran Alas. Dari perkawinannya kemudian mempunyai beberapa keturunan, di antaranya adalah anak laki-laki yang bernama Ishak. Kelak Ishak ini akan menjadi kubu pertama Desa Paningkiran. Ya, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah desa saya, Desa Paningkiran, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.